Pemirsa, tidak dilirik menjadi bakal kandidat capres, sejumlah tokoh disebut-sebut justru menjadi penentu sebagai cawapres pada kontestasi Pilpres 2024. Lalu sejauh mana peran cawapres dan kriteria seperti apa cawapres yang mampu mendulang suara dan menghasilkan cawapres yang berkualitas? Kita akan diskusikan dengan analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Pak Umam, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Umam. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Mbak Eva. Baik Pak Umam, sejauh ini sudah ada 2 nama yang resmi didukung menjadi capres, Prabowo dan Anies Baswedan. Melihat 2 nama dan karakternya, kriteria cawapres seperti apa yang bisa mendampingi 2 nama ini? Iya, tentu banyak sekali aspek-aspek yang harus dihitung secara cermat oleh partai-partai koalisi, termasuk oleh para capres yang telah ditentukan. Aspek-aspek itu meliputi misalnya yang pertama, yang paling utama adalah jaringan partai. Bagaimanapun juga kontribusi terhadap parliamentary threshold, presidential threshold 20% itu memberikan syarat utama bagi sebuah koalisi apakah akan melaju di Pilpres 2024 atau tidak. Jadi jaringan partai, kekuatan partai yang berkontribusi pada presidential threshold 20% adalah hal yang sangat fundamental di sini. Yang kedua adalah jaringan non-partai. Seberapa kuat yang bersangkutan, cawapres yang bersangkutan memiliki basis yang kemudian bisa menopang jaringan partai yang tadi telah ditentukan. Nah, kemudian selanjutnya tentu aspek-aspek yang mungkin cukup detail tetapi sangat fundamental. Misalnya penguasaan basis wilayah tertentu, terutama Jawa Timur misalnya, yang seringkali menurut pengalaman di Pilpres 2014 dan 2019, seringkali menjadi basis penentu kemenangan di dalam kontestasi di level Jawa. Nah, kemudian juga aspek ideologis. Apakah di aspek ideologis itu saling menguatkan atau justru berpotensi mendegradasi dari basis pemilih loyal yang dimiliki oleh seorang capres. Kemudian selain itu juga aspek logistik. Ini hal teknis tetapi bermakna sangat strategis karena bagaimanapun juga penguasaan logistik itu akan mampu menentukan seberapa efektif mesin politik, jaringan relawan yang kemudian dibentuk di sana. Nah, oleh karena itu semua ini harus dihitung dengan baik kalau misal memungkinkan para koalisi, partai-partai koalisi termasuk dari elemen capresnya melakukan assessment secara proporsional di dalam konteks ini dengan meliputi elemen-elemen yang tadi ditentukan lebih dulu supaya kemudian matriksnya jelas, ukurannya jelas. Kalau misal itu bisa dilakukan, mesin politik di 2024 akan jauh lebih efektif. Pak Umam, tadi Anda katakan Jawa Timur menjadi, saya katakan battlefield gitu ya, battlefield yang cukup sengit untuk di Pilpres nanti 2024. Apakah berarti cawapres yang sebaiknya diusung ini sebaiknya ada latar belakang ke Jawa Timurannya? Ya, sebenarnya konteks Jawa Timur itu adalah sebuah medan ruang terbuka. Kenapa dia seringkali kemudian menjadi penentu? Karena penguasaan basis di Jawa Tengah misalnya, itu seringkali sudah cukup tinggi. Itu ada di angka 21 juta. Tetapi ingat, dari angka pemilih tetap, yang dapil pemilih tetap ya, DPT maksud saya, itu seringkali masih ada gap yang belum dioptimalkan. Nah, tetapi di Jawa Tengah itu seringkali itu dominasinya cukup signifikan. Nah, kemudian di Jawa Barat juga ada gap yang cukup signifikan dominasinya. Nah, seringkali untuk mengimbangi dominasi di sejumlah titik itu, maka kemudian pengimbangan perolehan suara di level Jawa Timur yang memiliki DPT sekitar 30-an juta. Itu maka kemudian harus diimbangkan di sana. Tetapi kalau misal pertanyaan apakah harus memiliki background Jawa Timur? Background Jawa Timur perlu diperhitungkan dan cukup penting di dalam konteks ini. Ada banyak nama-nama seperti Hovifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, masing-masing memiliki basis yang cukup kuat di Jawa Timur. Tetapi satu hal yang kemudian juga harus dicermati, yang tadi saya sampaikan, kalau kita cek lebih detail, ada basis DPT yang cukup besar yang belum dioptimalkan di luar Jawa Timur. Di Jawa Tengah itu kalau misal kita cek di Pilpres 2019, itu praktis ada sekitar 7 juta yang tidak teroptimalkan. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada 10 juta yang juga tidak menggunakan hak suaranya. Di Jawa Barat ada sekitar 9 juta
yang tidak menggunakan hak suaranya. Artinya, ruang manuver sebenarnya itu terbuka di banyak titik, terutama di wilayah Jawa. Nah, kalau misal kemudian masing-masing mesin politik, masing-masing tim relawan bisa mengoptimalkan itu, tentu sebenarnya tidak harus bergantung pada satu titik, terutama misalnya di Jawa Timur atau di titik yang lain untuk memenangkan di Pilpres 2024. Yang penting optimalkan dulu. Kalau misalnya sudah optimal, tentu akan jauh lebih efektif proses pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Baik, tadi Anda sampaikan cawapres harus punya modal, jaringan partai dan juga jaringan relawan serta logistik ya. Beredar nama-nama cawapres potensial saat ini, Pak Umam, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, Caimin hingga Erick Thohir. Nah, apakah nama-nama ini cukup kuat sebagai pendongkrak elektoral nantinya atau Anda mungkin punya nama lain berdasarkan riset? Ya, sebenarnya simulasi itu sudah dilakukan berkali-kali di dalam proses survei, dan sebenarnya nama-nama yang tadi disebutkan seperti Khofifah, AHY, kemudian Ridwan Kamil, Caimin sendiri, tentu masing-masing memiliki titik kuat dan juga titik lemah. Tetapi kalau misal kita cermati satu persatu, tentu dari masing-masing proses koalisi dan juga dari masing-masing capres harus menentukan dengan penawaran terbaik di internal koalisinya. Maka kemudian misalnya di partai Nasdem misalnya, kemudian Demokrat dan juga PKS, ini harus dihitung. Kalau misal kemudian Nasdem misalnya sudah mendapatkan insentif elektoral sebagai deklarator pertama dari Anies Baswedan, tentu juga harus menghitung di mana kemudian penawaran terbaik bagi PKS, bagi Partai Demokrat untuk juga mendapatkan insentif elektoral untuk menyelamatkan basis suara mereka di Pileg terutama 2024 mendatang. Hal sama juga harus dilakukan seorang Prabowo Subianto ketika kemudian harus bernegosiasi dengan PKB. Kalau misal kemudian cawapresnya Pak Prabowo Subianto bukan dari PKB atau orang dari luar yang dinaturalisasi di dalam PKB, tentu ini sebuah catatan. Apakah kemudian ada ruang negosiasi yang belum selesai? Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah harus ada proses komunikasi yang harus selesai di level koalisi, internal koalisi itu. Yang kemudian selanjutnya tentu ada banyak aspek-aspek lain seperti rekam jejak harus clear. Jangan sampai ada ruang celah yang kemudian berpotensi dikriminalisasi oleh rival politik, lawan politik, dan itu adalah sebuah elemen yang cukup fundamental. Kalau misal ada potensi yang dilakukan itu bisa mendegradasi di tengah jalan. Dan yang terakhir, the last but not least, tidak boleh ada ruang bagi partai-partai pengusungnya yang memiliki resistensi politik bagi nama-nama tersebut. Misalnya daerah cukup baik portofolionya, tetapi ternyata tidak dianggap merepresentasikan kekuatan partai tersebut, maka kemudian itu bisa memunculkan resistensi. Semua ini harus dihitung, semakin cermat akan semakin efektif partainya. Baik, Pak Umam, terakhir singkat saja, kita berandai-andai dari nama-nama cawapres potensial yang sudah beredar, yang sudah disebutkan tadi oleh rekan saya Eva. Siapa yang paling cocok menjadi pendamping capres baik bagi Anies atau Prabowo dari sudut pandang Anda berdasarkan semua kalkulasinya? Baik, kalau misal menurut pandangan saya, untuk pendampingan seorang Prabowo Subianto yang lebih tepat memang Muhaimin Iskandar, Caimin. Karena bagaimanapun juga Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang lalu mendapatkan insentif elektoral dari basis pemilih Islam, terutama yang tersebar di Jawa Barat, Banten, dan juga di Sumatera. Tetapi basis pemilih itu per hari ini sudah mulai terdegradasi, hilang dia. Karena kekecewaan terhadap sikap politik dari seorang Prabowo Subianto yang dianggap berbeda dan kemudian bergabung dengan pemerintahan. Nah, yang bisa dilakukan oleh Prabowo adalah melakukan trade-off dengan mendapatkan insentif elektoral yang bisa menggantikan itu. Siapakah itu? Ada kekuatan Islam moderat, bukan Nahdliyin di situ. Nah, adapun dengan Anies, yang paling tepat rasanya per hari ini masih Agus Harimurti Yudhoyono. Karena bagaimanapun juga AHY masih memegang kunci 9% dari kursi parlemen yang itu akan menentukan apakah koalisi ini akan berjalan atau tidak. Semua harus dihitung, semua tentu kembali ke Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi basis hitungan tadi harus didasarkan pada matriks indikator yang jelas.
Baik, semuanya harus dihitung dengan matriks yang jelas. Terima kasih analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Umam.